Detik-detik kecelakaan yang dialami Dojun membuat ia akhirnya sadar kenapa ia tidak pernah bisa mengingat soal sosok Dojun setelah ia hidup kembali. Dojun merasa itu rupanya karena Dojun di masa depan yang dinyatakan meninggal adalah dirinya sendiri. Setelah tahu kabar kecelakaan pimpinan dan Dojun, anak-anak dan mantu pimpinan mulai sibuk mempertanyakan soal kondisi ayahnya sekarang karena mereka tahu kecelakaan ayah mereka itu cukup parah. Tapi saat itu direktur rumah sakit katakan kalau saat ini pimpinan tidak bisa ditemui siapapun karena pimpinan dinyatakan koma. Kabar komanya pimpinan pun membuat anak-anaknya mulai merencanakan membatalkan pembentukan pusat keuangan Sonyang yang mereka tahu akan diberikan pimpinan pada Dojun. Rupanya Dojun berhasil selamat dari kecelakaan itu karena sopir pribadi Dojun yang sebelumnya ditempatkan pamannya Donggi muncul dan menyelamatkannya. Dojun pun menemui kakeknya yang juga berhasil selamat. Kabar komanya pimpinan ternyata sengaja diatur pimpinan untuk mencari tahu siapa dalang di balik kecelakaan itu. Pimpinan yakin pelakunya adalah salah satu dari ketiga anaknya yang tidak suka keputusan dirinya untuk mengangkat Dojun sebagai CEO grup keuangan Sunyang. Menurut pimpinan, siapa yang akan menghentikan rencana pembentukan grup keuangan itu pasti adalah dalangnya. Pimpinan kemudian meminta Dojun untuk lebih berhati-hati dan jangan percaya siapapun. Setelah menyelidiki soal pelaku di balik rencana pembunuhan pimpinan dan Dojun, anak buah menemukan kalau rupanya seseorang membayar pelaku dengan sebuah lukisan mahal sebagai upahnya. Sebagai jaksa, Minyu pun mengunjungi galeri lukis Mohyun dan menanyakan soal lukisan yang ditemukan pada pelaku itu. Tapi Mohyun mengaku lukisan itu telah dicuri dari galerinya sebulan yang lalu. Karena tahu lukisan yang dimaksud itu diambil Sung Jun secara diam-diam, Mohyun penasaran dan bertanya pada Sung Jun, pada siapa Sung Jun memberikan lukisan itu. Tapi Sung Jun tidak memberikan jawaban. Setelah tahu kalau Sung Jun lah yang mengambil lukisan dari galeri Mohyun, Dojun, kakeknya dan asisten pimpinan bernama Pak Lee mulai bertanya-tanya apa Sung Jun adalah pelakunya. Tapi tiba-tiba gejala penyakit pimpinan kambuh. Secara mengejutkan, pimpinan menunjukkan sifat yang tidak seperti dirinya dan menuduh Dojun adalah orang yang berniat membunuhnya. Dari dokter kepala, Dojun dan Pak Lee tahu kalau reaksi pimpinan tadi menunjukkan gejala delirium. Karena kondisi pimpinan itu, pimpinan pun tidak bisa secara leluasa tampil di publik karena itu bisa membuat ia dipaksa mundur sebagai pimpinan Sunyang yang membuat Dojun harus hadir sendirian di rapat dewan. Karena tahu ketidakhadiran kakeknya akan membuat kesempatannya untuk menang kecil, Dojun pun menemui Sung Jun dan berusaha membuat Sung Jun mau memberikan suaranya di rapat dewan nanti untuk menyetujui pembentukan grup keuangan Sunyang dengan menggunakan kakek mereka yang diceritakan Dojun saat ini dalam kondisi baik tapi sengaja berbohong kalau sedang koma karena sedang mengawasi keluarga mereka untuk mencari tahu dalang kecelakaannya. Saat ini kakeknya sedang menunggu siapa yang tidak menyetujui pembentukan grup keuangan Sunyang di rapat dewan nanti, itu berarti adalah pelakunya. Dojun pun meminta Sung Jun memberikan suaranya di rapat dewan nanti supaya Sung Jun tidak akan dicurigai pimpinan. Dan taktik Dojun cukup berhasil. Pada saat rapat dewan, Sung Jun menyetujui pembentukan grup keuangan Sunyang yang membuat beberapa suara lainnya ikut mendukung grup itu. Tapi saat pengambilan suara untuk menentukan siapa CEO-nya, Sung Jun memberikan kejutan pada Dojun. Secara spontan, Sung Jun mengajukan ayahnya juga sebagai salah satu kandidat CEO yang akan bertarung dengan Dojun dan Pak Lee. Sung Jun memberitahu Dojun kalau ia sudah menyetujui pembentukan grup itu, jadi ia sudah terbukti tidak bersalah. Tapi ia tidak akan pernah rela membiarkan Dojun menjadi CEO-nya. Saat Dojun merasa akan kalah, tiba-tiba pimpinan muncul di sana tanpa menunjukkan gejala deliriumnya. Kemunculan pimpinan yang tidak terduga itu langsung membuat Dojun mendapatkan suara terbanyak dan menjadi CEO grup keuangan Sunyang. Rupanya sebelumnya pimpinan telah meminta kepala rumah sakit memberikannya obat yang bisa membuatnya terjaga sebagai dirinya sendiri selama 2 jam supaya langkah Dojun tidak terhenti meski resiko dari obat itu adalah nyawanya sendiri. Saat tahu suaminya tidak koma, istri pimpinan memaksa kepala rumah sakit mengizinkan suaminya pulang ke rumah mereka. Di saat itu juga, anak buah menemukan kalau yang menjadi dalang kecelakaan pimpinan dan Dojun adalah istri pimpinan sendiri. Pimpinan ditemui istrinya. Pimpinan bertanya kenapa istrinya tega mencelakainya.
Istri pimpinan bernama Lee Pik-ok itu kaget karena suaminya ternyata telah tahu perbuatannya. Pil-ok memohon pengampunan. Ia mengaku terpaksa melakukannya untuk anak-anak mereka. Ia sama sekali tidak rela kalau Sun Yang akan jatuh ke tangan Do-jun, anak dari Yeon-ki. Rupanya kebencian istri pimpinan pada Yeon-ki karena Yeon-ki bukan anak kandungnya, tapi anak dari selingkuhan suaminya yang telah dibesarkannya seperti anaknya sendiri. Tapi tiba-tiba Pil-ok kembali terkejut karena melihat suaminya rupanya dalam kondisi tidak stabil. Kondisi yang dialami oleh suaminya itu membuat Pil-ok cukup lega karena itu artinya rahasianya masih aman. Setelah tahu neneknya adalah dalang di balik kecelakaan mereka, Do-jun pun mengancam neneknya untuk merawat kakeknya dengan baik. Kalau kakeknya sampai celaka, Do-jun mengancam akan memberitahu soal perbuatan neneknya itu. Pil-ok pun terpaksa harus tutup mulut soal kondisi suaminya pada keluarganya. Bahkan ia harus merelakan sahamnya jatuh ke tangan Do-jun yang bisa membuat Do-jun mendapatkan peluang besar menjadi CEO Sun Yang. Tapi rahasia Pil-ok akhirnya diketahui juga oleh anak tertuanya Yeon-ki. Yeon-ki marah karena ibunya memberikan sahamnya pada Do-jun sebagai jalan untuk menutupi kejahatan ibunya itu. Padahal ia mau Sung-jun anaknya menjadi penerus Sun Yang tanpa hambatan. Sementara itu karena neneknya sudah memberikan sahamnya, Do-jun membantu neneknya kabur ke luar negeri supaya tidak diperiksa kejaksaan soal kejahatannya. Itu membuat hubungan asmara Do-jun dan Min-yu putus. Min-yu kecewa karena impian Do-jun memiliki Sun Yang telah membuat Do-jun menjadi dengki dan sanggup berbuat apa saja. Sayangnya perjalanan Do-jun menjadi CEO harus kandas saat Do-jun tidak menerima saham apapun dari kakeknya dan dituduh menjadi penyebab kematian pimpinan saat pemilihan CEO digelar. Keterlibatan Do-jun itu diakui Pak Lee, asisten pimpinan yang sebelumnya menjadi sekutu Do-jun. Karena keinginannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri, diam-diam Pak Lee telah menemui Sung-jun dan membuat kesepakatan dengan Sung-jun untuk menjatuhkan Do-jun. Tapi setelah Pak Lee yang menjadi CEO-nya, Sung-jun menyerang Pak Lee dengan membuka soal penggelapan uang yang dilakukan Pak Lee selama ini secara diam-diam. Keberhasilan menggeser Do-jun membuat keluarga Sun Yang senang. Sayangnya itu tidak bertahan lama karena Do-jun ternyata belum berhenti mencari cara merebut Sun Yang. Karena tidak berhasil menjadi CEO, lewat pamannya yang sedang mencalonkan diri menjadi presiden, Do-jun sengaja mengangkat dan membuat sentimen publik memuncak pada Sun Yang karena dianggap akan melakukan pelanggaran pajak melalui pembentukan grup keuangan Sun Yang. Setelah berhasil dengan langkahnya itu, Do-jun pun mulai mengerahkan pamannya lagi untuk mengangkat isu soal pengusutan dana kampanye ilegal yang diberikan para pengusaha pada politikus. Tapi kali ini malah Do-jun sendiri yang ditangkap sebagai tersangka karena diduga kuat pernah memberikan dana kampanye juga pada seorang politikus dan Min-yu yang kembali menangani kasus hukum Do-jun itu. Saat tim Min-yu menyelidiki secara mendetail, mereka menemukan rupanya Do-jun dijebak karena yang sebenarnya memberikan dana kampanye ilegal itu adalah Dong-gi, pamannya Do-jun. Setelah sebelumnya mengalami masalah besar di bisnis Sun Yang yang dipegangnya dan sekarang malah mengalami masalah hukum, Dong-gi dan keluarganya makin terpuruk. Tapi saat itu Yeon-ki kakaknya tidak mau membantu dan istri Yeon-ki yang memang tidak pernah akur dengan istri Dong-gi menyindir kejatuhan keluarga iparnya itu. Karena merasa sering dipojokkan saudara iparnya, istri Dong-gi pun membuka soal kasus rentenir keluarga istri Yeon-ki yang secara tidak sengaja diberitahu istri Yeon-ki sendiri pada istri Dong-gi. Setelah terkuaknya kasus hukum yang membuat keluarga Sun Yang jatuh, Min-yu pun curiga kalau penangkapan Do-jun itu adalah rencana Do-jun sendiri supaya Sun Yang menjadi miliknya. Saat itu Do-jun meminta Min-yu percaya kalau ia tidak akan menjadi CEO Sun Yang yang dengki karena tahu Min-yu tidak suka dengan itu. Do-jun pun meminta hubungan asmara mereka kembali seperti dulu, tapi Min-yu menolak. Do-jun pun berjanji suatu waktu mereka akan kembali bertemu. Terkuaknya kasus hukum Sun Yang membuat Yeon-ki dan Sung-jun saling lempar tanggung jawab. Saat rapat dewan, secara terang-terangan Yeon-ki meminta Sung-jun anaknya yang harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum. Tapi saat berhadapan dengan wartawan, Sung-jun justru memberitahu publik kalau ayahnya lah yang harus bertanggung jawab atas hasutan Mo-hyun istrinya. Itu membuat Yeon-ki marah besar pada Sung-jun dan menolak mentah-mentah memberikan sahamnya pada Sung-jun. Saat Sung-jun meminta menyerahkan saham itu padanya selama ayahnya akan
akan menjalani hukuman. Saat situasi keuangan Sun Yang kacau dan orang-orang mulai menuntut ganti rugi, Do Jun muncul mengambil simpati publik dengan membayar semua kerugian yang diakibatkan perbuatan Sun Yang. Itu membuat grup Sun Yang mengangkat Do Jun sebagai pimpinan Sun Yang berikutnya. Tapi sebelum dilantik, Do Jun meninggal dalam kecelakaan saat dalam perjalanan menemui Min Yu. Do Jun berpikir, meski terlahir kembali, takdirnya tetap tidak akan bisa diubah karena ia tetap akan mati, dan rupanya ia mati karena Hyun Woo. Hyun Woo kembali sadar, dan saat itu ia memiliki ingatan Do Jun. Rupanya saat ditembak, Min Yu yang disebut malaikat maut Sun Yang telah menyelamatkan Hyun Woo. Min Yu meminta Hyun Woo bekerja sama untuk mengungkap kejahatan Sun Yang, tapi saat itu Hyun Woo tidak sepenuhnya bersedia. Setelah kepulangan mereka ke Korea dan Hyun Woo mulai diserang Sun Yang, Hyun Woo baru memutuskan mau membuka kejahatan-kejahatan Sun Yang salah satunya soal misteri kematian Do Jun yang sengaja dirahasiakan. Karena butuh kekuatan melawan Sun Yang, Hyun Woo mencari Pa-oh yang menghilang setelah kematian Do Jun. Hyun Woo meminta Pa-oh kembali ke Miracle dan bekerja seperti saat Pa-oh bekerja dengan Do Jun. Saat Pa-oh seperti merasakan menemukan Do Jun di diri Hyun Woo, Pa-oh pun menyanggupinya. Setelah Hyun Woo bergabung di Miracle, Hyun Woo berhasil membuat kejaksaan menerima laporan kasus percobaan pembunuhan pada dirinya. Mencuatnya kasus Hyun Woo itu pun membuat saham Sun Yang menurun. Sebagian besar keluarga Sun Yang sepakat kalau Sung Joon harus segera mundur dari manajemen Sun Yang supaya saham Sun Yang kembali stabil. Keluarga Sun Yang yakin dalang dari kasus Hyun Woo adalah Sung Joon, sama seperti pada kasus Do Jun 20 tahun yang lalu. Sung Joon pun kembali teringat pada saat itu. Orang-orang menduga dirinya lah yang memerintahkan pembunuhan itu. Dan saat posisi Sung Joon terpojok, Yongki ayahnya seperti ingin menunjukkan pada Sung Joon kalau perkataan anaknya yang biasanya meremehkannya itu tidak benar. Selama ini Sung Joon katakan kalau ayahnya itu tidak akan bisa mempertahankan posisinya kalau tidak ada dirinya. Jadi kali ini Yongki ingin menunjukkan pada Sung Joon kalau sekarang Sung Joon lah yang ada dalam kendalinya. Karena Muak selalu dicurigai sebagai otak pembunuhan baik pada Do Jun dan sekarang pada Hyun Woo, Sung Joon nekat hadir di sidang dengar kasus Hyun Woo untuk membuktikan ia tidak bersalah. Di sidang itu kasus Do Jun kembali diangkat dan rupanya Hyun Woo adalah saksi kuncinya. Saat Hyun Woo masih bekerja sebagai sopir, ia diminta asisten pribadi Yongki untuk menghalangi mobil Do Jun yang akan lewat di jalur itu juga. Tapi ia kemudian diminta untuk tutup mulut. Sebagai imbalannya, ia akan diangkat menjadi orang kepercayaan di Sun Yang meski ia hanya lulusan SMA. Awalnya ia menolak, tapi ia akhirnya menerima tawaran itu juga karena saat itu keluarga mereka sangat miskin. Di sidang itu, Hyun Woo memutar rekaman pembicaraannya dengan asisten Yongki yang memerintahkan dirinya untuk menghalangi mobil Do Jun. Dan rupanya otak yang merencanakan pembunuhan Do Jun adalah Yongki. Karena dianggap komplotan ayahnya juga, Sung Joon pun ditangkap. Dan di waktu yang sama, Yongki yang sedang sekarat di rumah sakit pun meninggal. Karena kasus hukum itu, keluarga Sun Yang mengundurkan diri dari manajemen Sun Yang. Dan pada akhirnya Sun Yang diambil alih oleh Miracle Investment.